A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa tanggal 26 Syawal tahun 1444 Hijriah atau 16 Mei 2023, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim bersama dengan guru kita Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah di halaman 657. Kita masih dalam pembahasan bab yang kelima dalam kitab ini, yaitu pembahasan tentang bab muamalah. Dan yang sedang dibahas dalam bab ini adalah pasal pembahasan tentang jual beli. Ini pasal yang ketiga. Dari pembahasan tentang jual beli ini ada beberapa pembahasan yang dibahas oleh penulis rahimahullah, dan yang sedang dibahas adalah pembahasan keenam, yaitu pembahasan tentang riba dan prakteknya atau praktek riba. Yang sedang kita bahas adalah pembahasan tentang harta riba. Kemarin kita sudah bahas dari pertemuan yang pertama terkait pembahasan harta riba ini. Kemudian juga sudah kita bahas beberapa pada pertemuan yang kedua, karena malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga terkait pembahasan harta riba. Dan pembahasan terakhir kemarin adalah di halaman 657, yaitu ada dua bagian terakhir. Kita lihat di halaman 657, ini ada dua bagian terakhir. Bagian yang keempat yang D dan bagian yang kelima yang E. Ini terakhir kemarin penulis rahimahullah menyampaikan ada barang-barang yang kena riba, ada barang-barang yang tidak kena riba. Kemarin sudah disampaikan barang-barang yang kena riba, yang ada permasalahan ribanya, yaitu emas dan yang sejenisnya, kemudian perak dan yang sejenisnya, kemudian qamah dan syair. Kalau di terjemahan
Di baris yang ketiga bagian yang D ya. Di terjemahan dibilangnya gandum sama jawawut. Tapi kalau yang saya pahami, qamah itu gandum, syair cuma syair ini juga gandum, cuman beda jenis. Kemudian termasuk yang ada ribanya yaitu semua jenis kurma. Nah, di sini kita lihat. Yang pertama tadi emas, perak. Ilat itu artinya sebabnya, atau latar belakangnya, begitu. Emas dan perak adalah alat tukar. Kemudian qamah, syair, ini kan gandum. Ilatnya atau sebabnya, latar belakangnya apa? Makanan dan bisa disimpan lama. Kemudian juga korma. Kemudian juga semua jenis biji-bijian dan kacang-kacangan. Nah, kalau di sini dibilangnya kacang kedelai, kacang hummus, ini kacang himas, kalau nggak salah kacang merah itu. Mungkin di sebagian tempat itu adalah makanan pokok. Kemudian beras, jagung, termasuk minyak, kemudian madu, dan semua jenis daging. Daging ini bisa di-frozen, bisa ditaruh di kulkas, bisa tahan lama. Daging sapi, daging kambing, daging burung, ikan. Ini menurut pandangan penulis rahimahullah, ini bisa terjadi riba di dalamnya. Walaupun mungkin sebagian belum pernah dengar keterangan seperti ini gitu kan. Maka di sini kita sampaikan menurut pandangan penulis rahimahullah. Kemudian yang terakhir kemarin yaitu barang-barang yang tidak ada unsur ribanya. Di sini disebut buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena memang tidak bisa disimpan lama. Kemudian juga dari dulu memang dia tidak termasuk yang ditakar, tidak termasuk yang ditimbang. Kemudian juga selain tidak masuk bahan makanan pokok, seperti biji-bijian, kemudian kurma, daging, selain tidak masuk bahan makanan pokok, dia juga tidak termasuk yang tadi disebutkan ditimbang, ditakar. Itu maksudnya. Ini kita hanya mengulang sedikit saja pembahasan yang sebelumnya. Malam hari ini bahasan kita aslinya adalah di yang berikutnya, yaitu catatan lain-lain terkait harta riba. Yang pertama disampaikan permasalahan tentang bank. Kita perhatikan di halaman 657 bagian yang terakhir. Di sini disampaikan oleh penulis rahimahullah, bank-bank konvensional yang terdapat di negara-negara Islam pada umumnya mereka melakukan praktek-praktek riba. Bahkan bisa dibahasakan apa? Bank-bank yang ada itu didirikannya di atas dasar riba 100%. Apalagi ya kita tahu orang-orang menyebutnya bank ribawi begitu. Berarti memang didirikannya atas dasar riba. Sehingga di sini kata penulis rahimahullah, tidak diperbolehkan untuk bermuamalah dengan bank-bank ribawi tersebut.
Kemudian kalau ada yang mau nanya, berarti kita nggak boleh punya ATM, berarti kita nggak boleh punya rekening dong. Baca lanjutannya. Kecuali dalam kondisi darurat. Kalau di sini dikasih contoh, misalnya transfer uang dari satu negara ke negara lain. Kayak dulu kami ketika di Libya lagi belajar riba itu, kalau nggak salah di semester 5 syariah. Itu memang kami waktu itu dapat beasiswa, dapat uang bulanan pakai bank BNI. Kemudian seiring berjalannya waktu ada BNI syariah. Akhirnya dari BNI diganti, ditukar ke BNI syariah. Yang jelas di sini bukan BNI nggak BNI, tapi permasalahannya waktu itu kami lagi belajar masalah riba. Kemudian dibahas. Salah satu problemnya adalah, ya ini tujuannya, untuk mentransfer uang dari satu negara ke negara lain. Jadi informasinya mungkin orang akan nanya gitu ya, kenapa nggak pakai bank syariah? Bank syariah yang mana gitu kan? Ternyata aturan negara itu harus informasinya harus pakai bank negara, BNI, Bank Negara Indonesia gitu, bank konvensional gitulah. Sehingga mau nggak mau masing-masing mahasiswa megang rekening tersebut. Nah ini yang disebutnya. Tujuannya mentransfer uang dari satu negara ke negara lain. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam arti kata berhubung menggunakan bank ribawi, hukumnya adalah tidak boleh. Tapi kecuali kalau darurat gitu ya. Termasuk mungkin darurat orang terima gaji bulanan. Kemudian darurat orang mengadakan pembayaran. Kemudian darurat orang mau masuk tol. Sekarang harus pakai kartu. Yang kartu itu kerjasama sama bank yang dimaksud. Bank ribawi yang bank apalah itu ada bank anu, masing-masing punya itu. Ada etol bank apa gitu. Darurat semua ini. Jadi ada orang yang dia di sela-sela kajian bertanya, dan saya tahu kenapa orang ini sumber pertanyaannya apa, saya tahu. Jadi sumbernya itu ada salah seorang dai yang menghalalkan riba. Dia bawa fatwa sekelompok ulama yang menghalalkan riba di negara mana gitu. Jadi katanya ulama-ulama itu sekumpulan ulama dulu mengharamkan riba, tapi sekarang riba katanya udah halal. Katanya kalau haram antum jangan punya rekening. Ini gagal paham dai ini. Yang benar berbicara riba itu haram. Jadi dia udah bilang halal gitu. Dia bilang halal apa haram gitu. Hah? Halal. Jadi dia bilang katanya riba sekarang, jadi ulama dulu, sekumpulan ulama di negara sana, mufti gitu, sekumpulan mufti bilangnya haram. Cuma seiring berjalan waktu berkembang sekarang udah halal katanya. Antum ikut sekelompok ulama apa ikut biasa? Suka diulang-ulangnya gaya-gaya begitu gitu. Kita ikut dalil lah. Jadi benar yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah di sini. Kita berbicara riba. Riba itu hukumnya haram kecuali kalau darurat. Ini sudah benar. Dan di sini contoh daruratnya adalah transfer uang antar negara. Masing-masing kita melihat. Sekarang kadang kita masuk ke pameran buku. Kemudian saya masuk kantin waktu itu, mau bayar pakai duit nggak boleh, suruh ke loket, bayar pakai kartu. Jadi kita beli kartu, di situ kita kasih 200.000. Kartunya itu ada duit 200.000. Jadi kalau kita ke loket makanan, bayarnya pakai kartu itu. Tinggal nanti kalau kita mau pulang, balik lagi ke loket, nanti dicek sisa duitnya berapa, dibalikin lagi duitnya. Jadi cuma fasilitas doang itu. Cuman kan kartunya kerja sama bank ribawi, tapi kita mau makan gitu kan, darurat, nggak apa-apa. Jadi bukan berarti riba itu
halal, bukan. Ya, sehingga hati-hati kita mendapatkan keterangan. Walaupun yang ngomong itu katanya dai terkenal, ustadz, atau mungkin pendidikannya S1, S2, S3, atau dia udah punya karya apa, atau dia dosen di mana. Ya kalau omongannya salah tetap salah, karena kita ikut dalil dengan pemahaman yang benar. Adapun ulama yang dia maksud sekelompok ulama, ya kalau memang mereka benar memenuhi syarat mufti, orang yang bisa memberikan fatwa. Ketika fatwa mereka salah, mereka dapat 1 pahala. Ketika benar, mereka dapat 2 pahala. Urusan mereka. Tapi kalau kita, masa gara-gara itu kita dapat keterangan dari dia bilang riba sekarang udah halal. Bank konvensional katanya udah bank ribawi gitu ya. Bank ribawi katanya udah halal, nggak benar. Kalau haram tetap haram. Cuman memang ada faidah terkait kayak tadi darurat dan seterusnya. Ini kita lagi baca di baris terakhir di halaman 657. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam arti kata ya berhubung karena banyak bank ribawi, jadi kita dilema gitu ya. Artinya ya kita kepaksa juga pakai akhirnya. Cuman kan aduh saya punya rekening, aduh saya punya ATM. Di sini penulis rahimahullah memberikan motivasi. Dikatakan sudah semestinya orang-orang yang soleh di kalangan kaum muslimin, lanjut di halaman 658, mereka mendirikan bank Islam yang jauh dari praktek riba dalam seluruh transaksinya. Dimotivasi. Sehingga kita dengar di Arab Saudi sana ada bank apa? Bank Ar-Raji. Bank Ar-Rajihi. Ya, informasinya bebas dari praktek riba itu. Ini ulama memotivasi. Walaupun di negara kita di Indonesia ya kita nggak dengar ya ada bank model-model gitu. Yang kita tahu cuman ada bank syariah, gitu doang. Gitu. Ini dimotivasi. Disebutkan dapat bocoran dikit dari penulis rahimahullah di halaman 658 paragraf yang kedua. Adapun langkah pendekatan untuk mendirikan bank Islam yang dimaksud adalah hendaklah para tokoh muslim di satu negara berkumpul dan sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang dapat disebut sebagai bank apa begitu. Kalau di sini terjemahannya dibilangnya tabungan berjamaah. Kalau dalam naskah Arabnya khazanatul jamaah, maksudnya bank apa gitu. Kalau ini kan di Arab contohnya bank Rajihi gitu. Bank Ar-Rajihi. Dengan memilih orang yang pintar dan kompeten di antara mereka dalam bidang itu yang akan memimpin dan menjalankan roda lembaga tersebut. Jadi kumpul orang-orang kaya bikin bank yang syariah. Itu ringkasnya begitu. Kemudian disampaikan tugas lembaga tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jadi tugas lembaga di situ maksudnya bank syariah itu, bank syariah yang udah terbentuk itu. Menerima sejumlah simpanan atau tabungan tanpa imbalan. Berarti gratis, nggak ada potongan bulanan. Potongan bulanan 2.000, 3.000, 7.000, 10.000, nggak ada. Jadi kita punya ATM, kita punya rekening, nggak ada potongan bulanan. Jadi lillahi ta'ala, karena ini kita nitip gitu. Kita nitip. Kalau nitip dalam ilmu fikih bahasa Arab bank apa? Wadi'ah. Ya wadi'ah. Seperti Nabi SAW kan dititipin dengan barang-barang. Sehingga sebelum beliau hijrah dibalik-balikin lagi. Ada dalam Islam ternyata. Makanya rekening yang kena potongan bulanan itu belum syariah begitu ya. Nah terus rekening kita gimana dong? Tadi kan udah disampaikan ya. Kecuali kalau darurat dan masing-masing mengkondisikan daruratnya bagaimana. Sisanya ya istighfar antara yang bersangkutan dengan Allah. Kita udah meminimalisir. Ya kita banyak-banyak beramal soleh lah. Kita banyak-banyak sedekah. Kita niatkan itu sebagai penebus kesalahan kita. Kalau kita terkontaminasi dengan kesalahan riba yang ada begitu.
Makanya kayak kita punya uang receh gitu ya, kita kumpulin. Kemudian mungkin ketika orang parkir, ketika ada Pak Oga di jalan, mungkin orang mikirnya bayar gitu. Kalau gitu jangan niatkan kita bayar. Kita niatkan, ya Allah ini uang riba saya, ya Allah saya berlepas diri dari uang ini gitu. Bukan kita bayar sama dia gitu. Sekali-kali mungkin parkir kita kasih 10.000 buat lepas uang riba, jangan-jangan gitu. Beda ya kalau kita parkir, dia cuma itu doang 2.000 kan gitu jadinya. Kita enggak, kita buang riba gitu. Ini diantara solusinya. Kemudian yang kedua, bank syariah itu meminjamkan sejumlah uang kepada kaum muslimin yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan mereka tanpa bunga. Kan enak. Ada bank minjemin duit, ada orang mungkin mau beli motor baru 25 juta, minjem sama bank, cicil ke bank tanpa bunga. Nah, terus mereka dapatnya apa? Mungkin ada yang nanya, loh kalau gitu berarti keuntungannya apa Ustaz gitu? Keuntungannya pahala. Pahala jauh lebih besar daripada, cuman memang masalahnya kagak ada gitu kan. Kita nggak apa-apa, kita sebagai amanat ilmiah kita bicara teori aja dulu gitu kan. Tapi orang per orang ada kita ngambil motor sama seseorang, orang yang itu udah niat ikhlas, motor 25 juta dijadiin 30 juta dicicil nggak apa-apa gitu. Tapi orang yang punya duit bilang apa? Baliknya 25 juta aja. Ada orang-orang yang seperti itu. Mungkin ngambil mobil sama seseorang atau ngambil rumah sama seseorang begitu, balikinnya segitu aja. Ada orang seperti itu. Tapi kita di sini lagi bicara bank syariah. Bank syariah minjemin duit sama orang, baliknya tetap segitu. Berarti kalau nggak begitu, ya nggak syariah gitu. Sama kayak koperasi simpan pinjam, anggotanya ada 100 orang. Jadi setiap bulan mereka nyetor 100, katanya duitnya sekarang ada 50 juta lebih misal. Kemudian ada anggotanya yang mau minjem duit 10 juta. Ada mau minjem duit 10 juta. Sama mereka dijadiin 12 juta. Kalau enggak sama mereka dijadiin 10 juta, sama mereka tetap 10 juta. Cuman masalahnya ketika minjem dikasih cuma 9 juta. Jadi yang 1 juta udah ditetapkan sebagai keuntungan bersama. Ini riba berjamaah ini. Anggota koperasi 100 orang riba berjamaah. Jadi ada anggota koperasi, saya ulangi. Ada koperasi banyak di belakang, kayaknya ramai di belakang. Jadi ada koperasi anggota 100 orang. Mereka awal nyetor modal, nyetor, sekarang mereka punya duit mungkin di atas 50, di atas 100 juta. Ada salah seorang yang butuh duit, salah seorang anggota butuh duit 10 juta. Dikasihnya cuma 9 juta. Katanya 1 juta keuntungan bersama. Tapi dia tetap nyicil 10 juta. Tetap dia nyicil 10 juta. Bulan pertama 1 juta, kedua 1 juta. Ini riba berjamaah. Mereka alasannya apa? Alasannya katanya keuntungan buat anggota. Ya, ini riba berjamaah. Keuntungan yang haram berjamaah. Jadi kalau anggota itu harusnya spesial dong. Ketika minjam 10 juta, kasih 10 juta, balikin 10 juta. Spesial. Kecuali kalau bukan anggota. Kalau bukan anggota minjam 10 juta, nggak bisa, cuma 1 juta, balikin 1 juta, karena bukan anggota gitu. Jadi begitu aja modelnya, jangan ada unsur riba. Nah, kecuali kalau masalah kredit barang bisa diputar seperti itu. Itu yang kedua. Jadi minjemin tanpa bunga. Yang ketiga, bekerja sama investasi dalam bidang pertanian, perdagangan, rekonstruksi bangunan, perindustrian, sehingga tabungan tersebut diinvestasikan dalam sejumlah usaha yang mendatangkan keuntungan pada tabungan tersebut. Nah ini bisa. Berarti kalau kita ngomongin koperasi, dana yang ada diinvestasikan.
Kalau ada anggota yang minjem duit 10 juta buat bayar sekolah, kasih 10 juta, balikin 10 juta. Jangan dihitung kayak tadi, dikasihnya cuma 9 juta, 1 juta sebagai keuntungan berjamaah. Ini keuntungan yang haram, riba berjamaah. Jangan. Harusnya yang ngelolanya itu ada orang-orang yang pengalaman. Misalnya nanti dikelola ada anggota yang butuh handphone harga 7 juta, dikreditin jadi 9 juta. Nanti ada keuntungan 2 juta, ada pengelolanya. Gak apa-apa. Ada anggota yang butuh motor, ada anggota yang butuh mobil. Ini dikondisikan. Ini yang poin ketiga ini. Kemudian yang keempat, membantu pentransferan uang kaum muslimin dari satu negara ke negara lain tanpa dipungut biaya jika dia punya cabang di negara tersebut. Kan enak. Seperti itu. Giliran orang kafir, pungut biaya misalnya. Biayanya biaya jasa gitu. Tapi kalau kaum muslimin spesial. Berarti pungut biaya dari orang kafir riba dong? Enggak. Karena beda antara kafir dengan Islam. Ini hanya contoh kebijakan saja, gambaran dari penulis rahimahullah. Kemudian yang terakhir, setiap awal tahun tabungan dihitung dan keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada para pemilik saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Nah, ini koperasi bisa amalkan ini. Mungkin kalau kita ngelihat keterangannya kan lebih ke bank syariah gitu ya. Agak berat kita untuk merealisasikannya. Jadi kita realisasikan yang kecil-kecil, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian dari koperasi itu. Kita bisa bikin. Kayak di sini di musola, kalau mau ada yang bentuk bisa. Kalau ada yang mau tanggung jawab, kalau ada yang mau megang begitu, bisa. Cuman memang dari awal belum ada gini-ginian gitu. Cuman kalau mau bisa. Ya kayak contoh misalkannya apa namanya? Ada wacana misalnya. Ada wacana kita ini kan kebutuhan sembako sehari-hari kan pasti ada gitu. Kita pasti butuh beli minyak, beli telur, beli beras, beli terigu. Kalau apa namanya musola mau bikin koperasi, usaha bersama, jadi para jamaah, para warga belanja di sini, nanti ada bagi keuntungan dibagi-bagi atau keuntungannya buat operasional apa bisa. Cuman masalahnya satu aja, siapa yang mau megang amanahnya, siapa yang mau tanggung jawab dan yang lain. Itu yang ada di poin yang di awal tadi. Jadi orang-orang yang berkompeten dia cobalah bikin bank syariah kalau sesuai pembahasan gitu ya. Tapi kalau kita bahas koperasi ya cobalah orang-orang yang paham, yang pahamnya lurus ya, yang pahamnya benar ya. Karena kalau pahamnya nggak benar, nanti dia yang nanti cerdasan dia. Ya siapa anggota yang butuh duit 10 juta ya kasihnya 9 juta aja ya. Yang 1 juta udah dianggap keuntungan bersama. Nanti akan bagi hasil. Cerdasnya salah ini. Orang-orang gini gitu. Harus orang-orang cerdas dikolaborasikan dengan agama sehingga kecerdasannya itu lurus gitu. Tapi kalau tidak ya sudah. Sehingga ketika ada salah seorang yang mungkin mengeluhkan tentang koperasi, maka solusinya satu saja. Timbangannya itu standarnya jadikan agama sebagai standar. Tapi kalau standarnya yang biasanya, yang pengelolanya juga ketuanya, wakilnya juga susah dibilangin, ya sudah tanpa mengurangi rasa hormat, mendingan yang bersangkutan jangan gabung di koperasi itu daripada gabung berjamaah dalam perkara yang haram, mendingan ditinggalkan. Nah ini gambaran saja dari penulis rahimahullah, bukan kepada kita saja, kepada seluruh kaum muslimin, kepada pembaca kitab-kitab beliau ini diajak untuk bikin bank syariah. Sehingga kayak tadi poin pertama, poin kedua, poin ketiga, kalau terrealisasi alhamdulillah, kalau toh tidak ya sudah. Tapi kalau toh kita juga sulit ya secara amanat ilmiah kita ilmunya dapat dari alhamdulillah. Ini masalah bank ribawi. Kemudian lanjutannya masalah asuransi. Masalah asuransi.
Kita pernah sampaikan asuransi itu ada berapa? Asuransi ada dua. Ini ringkasan dari yang pernah kita baca dari keterangan para ulama. Asuransi itu ada dua. Yang pertama asuransi bisnis, asuransi dagang, asuransi tijaroh. Yang kedua asuransi ta'awun alal birri wat taqwa, asuransi tolong menolong. Nah, bedanya apa? Bedanya yang pertama asuransi dagang, asuransi bisnis, asuransi tijaroh. Kita nyetor sama lembaga asuransi apa gitu kan, 500.000 tiap bulan. Nanti setelah setoran keempat atau setelah setoran ketiga, kalau kenapa-napa bisa cair sampai 500 juta misalnya. Tapi kalau baru setoran kedua, kenapa-napa masih belum bisa cair karena dalam aturan mereka setoran keempat, setoran ketiga misalnya. Ini namanya asuransi dagang. Kalau kagak kenapa-napa, ya udah hilang duitnya. Namanya asuransi dagang, asuransi bisnis, asuransi jual beli gitu, apa ya asuransi dagang gitu. Kenapa haram? Karena ada unsur goror, nggak jelas. Kita kenapa-napa apa enggak gitu besok. Ya. Kemudian yang kedua ini asuransi ta'awun, asuransi tolong menolong. Asuransi tolong menolong ini, ya ini yang akan dibahas oleh penulis rahimahullah. Tapi sekilas, jadi misalkannya apa? Ada lembaga asuransi, kemudian anggota yang gabung tiap bulan mereka harus nyetor sekian dan setorannya disesuaikan dengan orang-orangnya itu. Nah kemudian nanti kalau ada anggota yang kenapa-napa, mungkin ada anggota yang sakit, anggota yang lahiran, atau yang operasi sesar, atau dia butuh operasi apa bagian dalam atau apa pengobatan dan lain-lain, itu bisa ngajuin proposal. Nah nanti majelis di dalam lembaga memberikan putusan, oh ini dibantu sekian. Ini namanya asuransi tolong menolong. Asuransi dagang haram nggak boleh, asuransi tolong menolong halal boleh. Nah ini tentang asuransi tadi ringkasannya yang kita sampaikan. Nah sekarang kita baca di halaman 658. Terkait asuransi ini tidak menjadi masalah jika penduduk satu negara dari kalangan kaum muslimin yang soleh mereka mengadakan kas sesuai dengan pendapatan bulanan mereka atau kesepakatan di antara mereka, di mana setiap anggotanya menanam saham dan jumlah tertentu secara sama. Kemudian kas itu menjadi simpanan khusus bagi para anggotanya. Siapa saja di antara mereka yang tertimpa musibah seperti kebakaran, kehilangan harta, atau hal-hal yang terkait dengan badan, kesehatan atau kecelakaan, maka diberikan kepadanya santunan yang dapat meringankannya dari musibah yang menimpanya. Itu yang tadi kita sampaikan tadi ringkasnya. Nah, kemudian terkait ini perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama di halaman 659, penanam saham orang yang ngasih fulus, orang yang ngasih duit, orang yang nyetor bulanan begitu. Dia harus niat saham yang ditanamnya dengan tujuan semata-mata mencari ridha Allah, supaya dapat pahala atas perbuatan itu. Ini innamal a'malu binniyat. Jadi dia nyetor niatnya sedekah, dia nyetor niatnya bantu orang begitu. Udah dia nggak usah niat, wah nanti diakumulasi 5 tahun, wah jadi sekian bisa diambil. Nggak, udah kasih lillahi ta'ala sudah buat lembaga itu. Nah, tinggal nanti mungkin lembaga itu butuh buat operasional apa, ini semua dikondisikan dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian lanjutnya setelah adzan insyaallah. Fadhal muazzin.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Bismillah, kita lanjut. Tadi kita sedang bahas masalah asuransi dan kita sedang bahas asuransi yang dibolehkan. Ada beberapa catatan yang disampaikan. Yang pertama, asuransi yang dibolehkan tadi kan tiap bulan ada setoran sekian. Yang nyetor ini nasihatnya ikhlas lillahi ta'ala. Jangan mikir nanti katanya udah 5 tahun bisa diambil lagi sekian. Enggak. Jadi ini cuma sumbangan doang, donasi. Ini sedekah buat umat, Bu. Nanti mungkin akan gendut gitu uangnya gitu ya, terkumpul banyak. Makanya orang-orang yang berada di sana harus orang-orang yang amanah, orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka curang, mereka korupsi dan lain-lain, urusan mereka dengan Allah. Tapi nggak tahu, mungkin belum ada ya yang seperti itu. Cuman kalau toh ada yang mau bikin lingkup-lingkup kecil ya silahkan begitu. Yang jelas yang pertama itu yang ketika ngasih niatin sedekah. Nah, kemudian yang kedua, jumlah santunan, jumlah donasi, jumlah sedekah yang diberikan kepada anggota yang terkena musibah ini harus ditentukan. Contoh, misalkannya udah distandarkan gitu ya, untuk bantuan lahiran hanya bisa cair 2 juta. Untuk bantuan sesar, operasi sesar hanya bisa cair 5 juta misalnya. Untuk bantuan kebakaran rumah hanya bisa cair 10 juta misalnya. Sebagaimana ditentukannya bagian masing-masing para penanam saham, orang yang nyetor tiap bulanan. Sehingga asuransi tersebut didirikan atas dasar azas persamaan yang sempurna, atas dasar keadilan begitu. Jadi namanya bantuan, jadi bukan dirembes. Orang operasi kesehatan habis 70 juta dirembes, bukan. Tapi ini bantuan kesehatan judulnya. Tiap bulan nyetor ada bantuan kesehatan. Tapi kalau orangnya orang kaya, ngapain ngarapin bantuan tuh buat yang lain aja begitu. Tapi kalau dia butuh ya silahkan. Cuma nanti dirembes, bantuannya hanya bisa cair senilai 30 juta. Kayak ada yayasan, saya lihat ada yang mengajukan bantuan itu, habis dia itu untuk pengobatan karena kecelakaan lebih dari 50 juta.
Tapi namanya bantuan kesehatan, yayasan tersebut hanya bisa ngasih 20 juta. Ya, saya juga pernah dapat amanah. Saya punya teman, qadarullah, beberapa tahun yang lalu. Sudah lama sebelum pandemi. Kecelakaan. Sampai operasi habis ratusan juta. Kemudian saya coba ajukan ke yayasan yang saya tahu. Kalau nggak salah waktu itu dapat 20 juta apa 30 apa 40, lupa saya. Kemudian diproses, transfer, hanya segitu saja. Jadi walaupun kesehatannya lebih sampai ratusan, tapi yang bantuannya hanya segitu saja. Ini bisa dibikin. Kemudian yang ketiga, tidak dilarang untuk mengembangkan uang kas dengan menginvestasikannya di bidang perdagangan, pembangunan atau perindustrian yang dibolehkan dengan pola mudharabah bagi hasil. Jadi tidak dilarang. Contoh misalkannya ketika uang terkumpul sampai 1 miliar diputar, kemudian dapat keuntungan, contoh ya, 600 juta. Kemudian yang 200 juta masuk saldo, yang 200 juta buat pengelola, yang 200 juta dibagi hasil yang nyetor. Kan yang nyetor kan udah ada anggotanya 100 orang misalnya. 200 juta anggotanya 200 orang lah biar enak. 200 orang, 200 juta berarti satu orang dapat 1 juta 1 juta. Jadi ketika dia nyetor besok, mungkin udah ada ketetapannya nyetornya cuma 200.000. Besok ketika dia nyetor, ini Pak ada pembagian hasil usaha kemarin dapat 1 juta. Mungkin mereka nggak terima, udah masukin kas aja nggak apa-apa. Kalau mereka terima juga boleh karena bagi hasil. Kalau seperti itu, silakan mau dipraktekkan di lingkup kecil, misalkannya arisan keluarga. Ya bulan kan kumpul keluarga itu. Nah kalau mau ada yang kasih ide, bikin asuransi internal, asuransi tolong menolong. Ya bikin, nanti arisan mungkin tiap bulan 100.000 misalnya. Kemudian buat yang dikatakan asuransi tolong menolong. Masing-masing silakan ambil ambil prinsip. Ada yang mau nyetor hanya 20.000 silakan, ada yang mau nyetor 50.000 silakan, ambil prinsip sesuai dengan ekonomi masing-masing. Udah dikumpulkan itu. Kemudian diingatkan dari awal, ini asasnya adalah lillahi ta'ala, sedekah. Jadi nanti ada keluarga yang mungkin lahiran, ya lahiran normal kan mungkin anggap aja biayanya 3 juta misalnya. Maka ada bantuan lahiran 2 juta misalnya dari pengelola arisan memberikan. Ini bantuan dari yang kemarin dikumpulkan asuransi tolong menolong internal keluarga. Gitu. Nanti kalau ada yang meninggal kasih uang duka misalnya 1 juta atau bagaimana lah begitu. Ini bisa dikondisikan. Dan kemudian yang terakhir masalah money changer, jual beli fulus. Kita perhatikan yang pertama di sini disampaikan jual beli mata uang. Dalam bahasa Arab disebut sorof. Tapi bukan nahu sorof. Jadi as-sorfu begitu. Artinya nuker dua mata uang. Seperti misalkannya kalau di sini dinar ditukar dirham. Kalau kita bahasanya rupiah tukar dolar, rupiah tukar rial. Kemudian rupiah tukar, kalau ke Turki, mata uang Turki lira. Gitu. Money changer. Dalam fikih pembahasannya as-sarf. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Ini termasuk jual beli. Ini bunyinya apa dah? Dari mic. Oh, mic-nya bukan kena kipas angin, bukan. Kena kipas AC.
Kenapa? Enggak. Otomatis berarti. Ini kan kabelnya mungkin ada. Ya. Bunyi otomatis, ntar dicek. Ada yang komat sih. Oh. Komat. Ini informasi tambahan, nggak apa-apa, diterima. Jadi apa namanya, money changer dalam Islam hukumnya dibolehkan. Ini termasuk bagian jual beli. Nah, sebagaimana dasarnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah menghalalkan jual beli di sini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bi'uz zahaba bil fiddati kaifa syi'tum yadan biyadin. Ini lihat ini. Dalam hadis riwayat Muslim, silakan kalian menjual emas dengan perak. Terserah. Yang penting tangan ketemu tangan. Silakan kalian jual rupiah dengan dolar. Terserah. Yang penting tangan ketemu tangan. Yang penting tunai. Ini menunjukkan money changer itu hukumnya boleh. Tapi kalau yang apa namanya, gelar lapak tukar duit baru, itu bukan money changer itu. Ada nggak yang lihat duit baru, ih money changer, tukar duit itu? Nggak ada. Orang bilangnya apa? Ih jualan duit baru gitu, bukan money changer. Ya. Maka kalau itu harus sama, ya harus sama. Jadi kalau 1 juta tukar 1 juta. Kalau 200.000, 2.000-an tuh 100, berarti 200.000 ya. Tetap 200.000. Tapi kalau kata tukang dagangnya, kita nggak untung, berarti capek-capek doang. Ya udah jangan dagang gitu. Padahal dia untung bantuin orang, tuh orang senang. Apa namanya, membahagiakan orang di akhirat ya pakai duit baru gitu. Harusnya ada orang yang kaya gitu ya. Kemudian tukar duit baru, karyanya dikasih. Karyanya cuma 1 orang, dikasih buat dia kerja selama seminggu doang, kasih 5 juta buat THR-nya. Harusnya begitu gitu. Cuman ya seperti itu. Tidak datang satu zaman kecuali lebih buruk dari yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, hikmah disyaratkan jual beli ini adalah untuk memudahkan seorang muslim menukarkan uang yang satu dengan mata uang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Ini hikmah yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Jadi boleh, money changer hukumnya dibolehkan. Catatannya 1 ya, apa namanya tadi, yadan biadin, cash, tangan ketemu tangan bahasa gitu. Kalau ada yang nanya gimana kalau transfer, nggak apa-apa, transfer di tempat. Transfer di tempat, pakai handphone, ditunggu, dia sudah masuk, dikasih duitnya, sama aja. Kalau di sini kan emas sama perak, ya. Sama juga emas sama duit. Ya emas sama duit nggak apa-apa. Transfer. Tapi tangan ketemu tangan. Jangan transfer dulu baru masa dikirim, enggak. Makanya COD aja. COD. Kemudian ketemu di rumah, petugasnya megang emasnya, kita transfer di tempat. Ini enggak masalah. Asal ditransfer berikutnya, Ya? kalau diantam gitu, jual emasnya ke antam. Berikutnya, hari berikutnya baru transfer sama antam gitu. Seperti itu, baca. Ya sebetulnya itu tidak boleh. Nah, cuman mesti di apa namanya, di ini dulu. Kalau secara hukum sekilas, kita datang ke toko, kemudian kita jual emas, tapi di transfernya besok, sebetulnya nggak boleh. Ini dia kena riba nasiah. Ya, riba nasiah. Cuman nggak tahu ya, kalau saya pribadi nggak tahu apa karena saking banyaknya transferan urutannya jadi ini, jadi sehingga besok atau apa ya, itu
wallahu a'lam. Kalau toh misalkannya kita katakan karena darurat nggak boleh, cuman karena memang itu ya boleh, tapi hanya sebatas itu saja besok, jadi nggak nunda-nunda sampai sepekan 3 hari apa gitu, mungkin seperti itu minim-minimnya kalau memang demikian. Tapi tetap di awal kita katakan itu nggak boleh karena harus ya dan biadin. Makanya untuk terkait masalah tadi kan kita harus cek dulu bagaimana, kenapa seperti itu gitu. Nah, ya kalau kita mau bilang harusnya pengelolanya nggak ganti aturan gitu sehingga terrealisasi fikih muamalahnya gitu. Cuman nggak mudah juga kan gitu. Allah paham. Kemudian yang keempat, ya syaratnya. Syarat sah jual beli mata uang adalah penjual dan pembeli harus serah terima dalam satu tempat dan dilakukan secara kontan. Masalah transfer ini teknis doang. Tadi kita udah ingatkan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi uzzahaba bizzahabi kaifa syi'tum yadan biyadin, yang tadi. Langsung di sini terjemahannya. Jualah emas termasuk di dalamnya dinar dan alat tukar yang lain dengan perak, terserah kalian, yang penting yadan biyadin, begitu. Juga berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Umar. Ya, kepada Talha di sini disebut. Disampaikan kepada Umar. Oh bukan, ini perkataan Umar ya. Wa qauli Umar radhiyallahu anhu. Ya, perkataan Umar. Umar mengatakan, la, tidak, wallahi la tufariquhu hatta ta'khudha minhu. Demi Allah, jangan kamu berpisah darinya sehingga kamu mengambil darinya. Artinya harus dalam satu majelis. Qala Rasulullah SAW, az-zahabu bil wariki riban illa ha'an wa ha'an. Nabi SAW mengatakan kalau emas ditukar perak itu riba, kecuali kalau hak nih, cash gitu, tangan kita petangan seperti itu. Kemudian keterangan lanjutannya di halaman 660 baris yang ketiga. Ya, Umar mengatakan itu kepada Talha bin Ubaidillah saat Malik bin Aus bermaksud menukarkan uang kepadanya. Maka Talha mengambil dahulu uang dinar darinya. Kemudian Malik berkata, tunggu hingga pengawalku datang dari hutan. Ketika itu Talha memberikan sejumlah uang dirham kepadanya. Tapi kata Umar, jangan, ambil dulu. Ya sama juga. Nah, kalau nuker receh di masjid, ya ada jamaah masjid habis bongkar kotak amal, mau nuker, dia dilihat kotak amal isinya 5 juta, receh semuanya, mau tukar, dia bawa pulang, gak boleh. Bawa handphone dia ke masjid, dia transfer ke rekening masjid 5 juta, bawa duit 5 juta itu ke rumah. Jadi gak boleh langsung ambil dulu, tapi nanti. Ntar takut diambil yang lain gimana? Ya pegangin aja sama orang yang amanah, dan dia nggak boleh ngasih yang lain karena udah di booking gitu ya. Kan nggak boleh kan kita ngelamar perempuan yang lagi dilamar sama orang lain. Nggak boleh kita jual beli di atas dagangan orang lain. Sama juga tukar beli nggak boleh juga. Jadi kalau udah ada pedagang si A yang ini, ya udah ini punya dia. Jadi jangan takutan udah keduluan orang itu, enggak. Kemudian yang terakhir, kita pertemuan yang akan datang kita bahas salam ya. Kita sedikit lagi. Yang di halaman 660 ini terkait hukum-hukum lainnya, masalah money changer. Ada 3 nih. Yang pertama, boleh menukar uang emas dengan uang emas dan uang perak dengan uang perak atau mata uang lainnya jika dilakukan dengan jumlah yang sama, sehingga jumlah yang satunya tidak dilebihkan dari jumlah yang satunya lagi. Berarti boleh tukar rupiah 2 juta dengan uang baru 2 juta boleh. Yang penting harus jumlahnya sama. Adapun fakta di lapangan
ya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka, haram tetap haram, nggak boleh. Ya kita jangan ikut-ikutan gitu. Ada di pasar banyak yang jual sate, kita jangan datang, jangan beli sama dia. Kita tukar aja ke bank, kan di bank kan normal. Kita bawa duit berapa, dapatnya berapa segitu. Ya sama kayak sholat 5 waktu, apa hukumnya? Wajib. Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Sebagian ulama bilang kafir, sebagian ulama bilang dosa besar. Ini banyak nggak orang yang nggak sholat? Ada aja. Banyak orang yang nggak berani sama sholatnya. Kita jangan jadi orang yang kayak gitu. Banyak nggak orang yang tertarik tukerin duit 2 itu? Banyak. Kita jangan jadi kayak mereka gitu. Makanya ilmu itu menjaga kita. Sehingga kita perlu belajar, sehingga kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Nabi mengatakan la tabi'udz dzahaba bidz-dzahabi illa mislan bimislin. Jangan jual emas dengan emas kecuali harus sama. Wala tushifu ba'daha ala ba'din. Kemudian jangan ditangguhkan sebagian yang lain dengan sebagiannya lagi. Nanti kalau nggak sama kan riba fadl. Kalau ditangguhkan riba nasih. Wala tabi'ul wariqa bil wariqi illa mislan bimislin. Jangan jual beli perak tukar dengan perak kecuali harus sama. Kalau tadi kan emas, yang kedua perak. Wala tushifu ba'daha ala ba'din. Jangan juga diulur, nanti riba nasih. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Kemudian jangan jual yang goib dengan yang najis. Goib dengan yang ada di tempat. Tadi kita bilang nukar duit receh di masjid. Ntar ya besok dibawain jangan dibawa dulu recehnya, simpan dulu. Seperti itu. Tapi beda kalau kalau dia misalkannya pengurus atau dia yang bongkar kotak amal. Kotak amal dibongkar, amal dia dibawa pulang. Besok dia bawa duitnya, duit yang gede-gede gitu. Ya nggak apa-apa, dia juga cash sama cash juga. Ya kayak orang dagang usaha, kemudian naruh duitnya di laci, kadang-kadang duit pribadi di dompet, habis sama dia ditukar, ada yang receh kan kembali itu cash juga sama gitu. Itu cuma teknis dong. Selain itu harus diserah terimakan dalam satu majelis. Nabi mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi riban ilahaan wahaan wal fiddatu bil fiddati riban ilahaan wahaan. Emas dengan emas riba kecuali kalau gitu. Tangan ketemu tangan. Emas juga sama demikian. Ini hadits Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, di halaman 661. Dalam jual beli mata uang diperbolehkan melebihkan salah satunya jika jenisnya berbeda. Misalnya menjual uang emas dengan uang perak jika dilakukan dalam satu majelis. Nabi SAW mengatakan idza ikhtalafat hadhil asya, kalau jenisnya beda, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maka silakan jual beli terserah, yang penting tangan ketemu tangan. Jadi $1 misalnya 10.000, ya sudah. 10.000 nggak apa-apa. Banyak banget $1 10.000. Iya nggak apa-apa. Dilebihkan. Ya karena beda $1 $1. Nah, 1 real 5.000 misalnya. Ya nggak apa-apa juga. Karena beda. Jadi itu bukan riba. Yang penting cash. Yang terakhir, jika kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi berpisah sebelum melakukan serah terima, maka transaksi dihukumi batal atau tidak sah. Nah, hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yadan biyadin, tangan ketemu tangan. Jadi kalau misalkannya orang mau nukerin duit 5 juta di kotak amal masjid, ya udah belum megang duitnya besok aja deh. Ya udah enggak sah jual belinya. Cuman secara amanah ya simpan, besok ketemu orangnya itu. Jangan nanti yang lain nyerobot. Jadi nanti mereka bermusuhan. Yang bikin orang bermusuhan sama Islam diharamkan. Semua yang bikin bermusuhan diharam. Baik, cukup insyaallah sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada pertanyaan di WA nih, satu saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Jika kita membeli kurma atau jenis barang yang berkaitan dengan riba, tetapi pembayaran ditangguhkan hari berikutnya setelah pembelian kurma ini, bagaimanakah hukum jual beli seperti ini? Boleh, karena kurma makanan, pembayaran alat tukar. Ya,
memang korma itu salah satu pendapat dijelaskan tadi oleh penulis rahimahullah, ada bisa jadi kena riba. Beras bisa jadi kena riba. Tapi kalau beda jenis, satu jenisnya makanan, satu jenisnya alat tukar, ya nggak masalah. Jangan dibilang riba nasiah, enggak. Ya, datang ke warung, beli beras dong, seliter yang 10.000. Aku bayar ntar sore ya pakai beras riskin ada di rumah 3 liter gitu. Ini riba nasiah. Tapi kalau aku bayar ntar sore ya 10.000-nya, ya nggak apa-apa, karena beda, satu makanan satu alat tukar, termasuk satu korma satu duit, beda. Ya mudah-mudahan penanya paham insyaallah. Jazakallahu khairan wa iya. Boleh jadinya ya. Yang lain ada yang nanya? Apa Pak? Ya, terkait arisan Ustaz. Jadi ada 5 orang bentuk arisan. Arisan itu patungannya iurannya 100.000 per orang Ustaz. Terus ada ketentuan bagi yang dapat otomatis menjadi ketepatan. Jadi pertanyaannya, jika yang dapat pertama itu kan terkesan kayak seperti pinjaman Ustaz. Orang yang dapat pertama itu pasti kesannya kayak dapat pinjaman kan. Pinjaman 500.000 tuh. Nah, terus kalau dia mengadakan pakai duit itu juga berarti hitungannya apakah itu riba? Satu itu. Kedua, untuk mendapatkan arisan itu dikocok apakah itu boleh atau tidak? Terus yang ketiga, apakah boleh memakai dipisahkan iuran 100.000 tambah iuran lagi 50.000 untuk bagi yang kesempatan itu? Baik. Pertanyaan pertama masalah arisan yang dapat ketempatan. Apakah ini riba? Jawabannya riba. Yang dapat ketempatan apakah ini riba? Riba. Karena biasanya yang dapat ketempatan nanti nanggung konsumsi. Jadi dilihat pengeluaran konsumsi buat anggota ini 100.000 ya, karena 5 orang tadi ya. Satu orang makan 20.000 gitu. Jadi dia dapatnya 500.000, nanti balikinnya 600.000 ya, karena ada konsumsi gitu. Makanya solusinya adalah bikin iuran yang lain, yang tadi pertanyaan ketiga itu, bikin iuran yang lain buat konsumsi. Dan konsumsi itu yang benar, jangan konsumsinya 10.000. Sekarang kita makan di warung makan paling enggak ya 15.000 atau 20.000. Toh kita kan tadi udah bahas masalah asuransi tolong menolong ya. Bikin konsumsi 30.000. Satu arisan bikin konsumsi 30.000. Satu keluarga suami istri anaknya 3, ya kan? Ya nggak apa-apa, yang lainnya kata tuan rumah dianggap tamu gitu. Jadi hanya untuk yang arisan aja. Tetap satu arisan 100.000, konsumsi 30.000. Tambah lagi asuransi tolong menolong 20.000, silahkan terserah gitu. Jelas insyaallah ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, arisan dikocok boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya ada di Quran surat Al-Imran ayat 44. Baru tadi malam dibaca ya. Allah katakan ayyuhum yakfulu Maryam. Jadi wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Jadi mereka itu rebutan ngocok untuk ngasuh si Maryam ini, rebutan. Terus Nabi Yunus ya kan diundi juga itu. Kemudian siapa lagi yang diundi? Abdullah bin Abdul Muthalib. Istrinya Nabi ya kalau mau safar. Siapa yang ikut? Kemudian juga bapaknya Nabi SAW. Jadi bukan pelanggaran di arisan dikocok itu, bukan pelanggaran, seru-seruan gitu ya. Gitu. Nggak ke goror ya berarti ya. Tidak ada unsur goror gitu. Itu hanya teknis saja. Gitu. Pasti keluar waktunya lain. Allah paham. Jelas insyaallah. Nah, cukup insyaallah sudah lewat. Saya tadi dalam hati bilang tambah lagi 2 menit doang, dalam hati cuma nggak diomong tadi. Saya lihat sudah 28 menit kita lewat, jadi udah pas sekitar mungkin 30 menit atau 31, 32. Baik, sampai di sini, nanti ketemu lagi dengan berikutnya insyaallah. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi